Aku yang merawatmu saat 1 tahun kamu koma, Mas. Tapi kenapa kamu lebih memilih pelakor jahat itu? Aku tak terima, Mas. Aku buai kamu lebih sengsara kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di LA Stories. Di balik senyuman ada air mata yang tak terlihat. Di balik tawa, ada kisah yang tak pernah diceritakan. Ini adalah LA Stories. Tempat di mana kisah nyata jadi pelajaran, dan luka hati jadi kekuatan. Setiap cerita di sini bukan sekadar drama, tapi potongan hidup yang bisa jadi cermin untuk kita semua. Siapkan hatimu, karena apa yang kamu dengar bisa mengubah cara pandangmu selamanya. Ini bukan sekadar cerita. Ini adalah kenyataan yang belum tentu sanggup kamu jalani. Nadira, seorang istri setia, rela meninggalkan karirnya demi merawat sang suami, Dimas, yang koma selama 1 tahun. Air mata, tenaga, waktu, bahkan harga dirinya dikorbankan demi kesembuhan suaminya. Namun, setelah Dimas sadar, kenyataan pahit menghantam. Dimas justru memilih wanita lain, Aurelia, si pelakor jahat yang diam-diam merusak rumah tangga mereka. Pengkhianatan itu membuat Nadira jatuh. Namun ia tak hancur. Ia bangkit, dan dengan luka yang membara, ia merancang balas dendam dingin dan kejam. Ia tak hanya ingin membalas luka hati, tapi juga ingin membuat Dimas dan Aurelia merasakan penderitaan berkali lipat lebih dalam. Kisah ini adalah tentang pengkhianatan, luka yang berubah menjadi kekuatan, dan seorang wanita yang membuktikan cintanya bisa menyelamatkan, tapi dendamnya bisa menghancurkan. Like kalau kamu pernah merasa disakiti setelah memberi segalanya untuk orang yang kamu cintai. Komen kalau kamu setuju bahwa wanita yang tersakiti bisa jadi sangat kuat dan mengerikan. Subscribe untuk kisah-kisah balas dendam epik dan dramatis lainnya, penuh emosi dan klimaks yang menghantam hati. Sebelum masuk ke ceritanya, jangan lupa absen dulu Bunda. Bunda semuanya dari daerah mana saja. Dan bagi yang sudah subscriber semoga rezekinya lancar. Ruangan rumah sakit itu selalu sunyi. Hanya suara detak mesin dan desahan napas lirih yang terdengar. Bau antiseptik menusuk hidungku setiap kali aku masuk ke ruangan ini. Di sana, terbaring tubuhmu yang dulu begitu gagah, kini lemah dan tak bergerak. Dikelilingi selang-selang dan kabel-kabel medis yang membuat dadaku selalu sesak. Aku duduk di kursi kecil di samping ranjangmu, seperti biasanya. Hampir 1 tahun sudah, Mas. Aku di sini, tak pernah absen. Bahkan saat hujan badai menerjang, atau saat tubuhku sendiri nyaris tumbang karena kelelahan. Tak ada satupun keluargamu yang mau berjaga. Hanya aku. Aku yang kau sebut istri saat akad itu dilafalkan. Aku yang kini bertarung sendirian untuk hidup dan nyawamu. Air mataku tak lagi deras seperti dulu. Kini hanya mengalir diam, dingin, nyaris tanpa suara. Tangisku telah berganti bentuk, menjadi doa-doa dalam senyap, menjadi pengorbanan yang tak terlihat siapapun. Aku berhenti berharap orang-orang akan tahu betapa aku berjuang. Aku hanya ingin kamu sadar. Aku hanya ingin kamu buka mata, panggil namaku, dan lihat siapa yang masih bertahan di sampingmu ketika yang lain pergi. Mau kamu sadar atau tidak, aku tetap di sini, Mas. Bisikku sambil membelai tanganmu yang kaku. Aku gak akan kemana-mana. Tapi kadang aku lelah. Aku hancur dalam diam. Aku bahkan tak tahu lagi siapa diriku sebenarnya. Aku bukan lagi Nadira yang dulu. Aku kehilangan pekerjaan karena terlalu sering izin. Aku dijauhi teman karena aku terlalu sibuk mengurusmu. Aku bahkan tak lagi punya waktu untuk makan dengan tenang. Tapi semua itu kuterima. Karena kamu, Mas.
Karena aku percaya, cinta yang tulus tak akan sia-sia. Setiap hari aku membacakan surat Yasin di sampingmu. Setiap malam aku mengusap dahimu dengan minyak kayu putih, berharap ada keajaiban turun. Aku bahkan tak peduli orang bilang aku bodoh, karena bertahan untuk seseorang yang bahkan tak tahu apakah akan hidup atau mati. Dan ketika akhirnya, di suatu pagi kelabu itu, tanganmu tiba-tiba bergerak pelan, matamu terbuka sedikit, dan kau menyebut satu nama, aku merasa seperti dunia berhenti berputar. Tapi bukan namaku yang kau sebut, Mas. Bukan, Nadira. Nama yang selama ini menjaga, menangis, dan bertarung demi kamu. Kau sebut nama lain, Aurelia. Tubuhku langsung kaku, bibirku gemetar. Aku pikir aku salah dengar, tapi tidak. Beberapa hari kemudian, ketika kesadaranmu kembali perlahan, nama itu kau sebut lagi. Dan bukan hanya menyebut, kau menangis mencarinya. Kau meronta seperti anak kecil yang kehilangan mainan. Hatiku, yang sudah retak, kini remuk sepenuhnya. Aku masih di sini, Mas. Tapi kenapa kamu mencari dia? Siapa dia? Siapa Aurelia? Dan kenapa saat pertama kali kau sadar, bukan aku yang kau cari? Aku tak butuh terima kasih. Aku tak butuh pujian. Tapi pengkhianatan ini terlalu kejam. Aku, yang bertaruh seluruh hidupku untukmu, kini hanya menjadi bayang-bayang yang bahkan tak kau lihat. Mulai hari itu aku tahu, ada luka yang tak bisa disembuhkan waktu. Dan aku tahu, mulai detik kau sebut nama perempuan lain, kau bukan lagi suami yang pantas ku sebut, Mas. Kau akan sadar, Mas, bahwa yang kau tinggalkan ini bukan wanita lemah, tapi wanita yang bisa membuatmu bertekuk lutut. Kau akan lihat nanti. Kau boleh hidup, tapi kali ini akan kubuat hidupmu lebih sengsara dari mati. Aku duduk terpaku di kursi rumah sakit yang sudah jadi saksi bisu penderitaanku selama setahun penuh. Tanganku terlipat erat di pangkuan, menggenggam rosario kecil yang kupakai sebagai pegangan jiwa. Pandanganku tak beranjak dari tubuhmu, Mas. Tubuh yang kini mulai bisa bergerak, mulai merespons, mulai bicara, tapi bukan untukku. Semua ini bukan untukku. Suster masuk membawa nampan berisi makanan lunak yang diperuntukkan untukmu. Aku yang menyuapimu. Aku yang menyeka sudut bibirmu ketika bubur itu tumpah karena tanganmu belum sepenuhnya stabil. Aku yang menggantikan tugas ibu dan keluargamu yang entah kemana. Tapi setiap kali aku menyuapimu, kamu menghindar. Setiap kali aku bicara, kamu diam. Dan setiap kali kamu berbicara, kau sebut nama itu lagi, Aurelia. Nama itu mengendap dalam dadaku seperti racun yang menyebar ke seluruh tubuhku. Siapa dia, Mas? Siapa perempuan itu hingga membuatmu yang koma selama setahun kini bersemangat hanya karena mengingat wajahnya? Siapa dia yang bahkan bisa membuatmu lupa bahwa ada seorang istri sah yang rela menjual gelang emasnya untuk membayar perpanjangan perawatanmu? Kau pikir siapa yang menandatangani surat penjamin biaya Icu? Siapa yang menjual semua tabungan nikah kita demi kamu bisa hidup? Mas, aku Nadira. Aku istrimu. Ucapku pelan, suaraku bergetar menahan tangis. Kau menatapku datar, lalu bibirmu bergerak, melontarkan kata yang akan terus menghantuiku bahkan saat aku tidur sekalipun. Aku gak butuh kamu, dear. Dek. Dunia berhenti berputar. Kalimat itu datang seperti palu godam yang menghantam batok kepalaku. Mataku panas, dadaku sesak. Aku memutar wajahku ke jendela. Di luar, hujan turun deras. Seolah langit pun ikut menangis menyaksikan apa yang baru saja ku dengar. Mas, kamu gak ingat apa-apa tentang aku.
Tanyaku lagi dengan suara lirih. Kau diam, lalu menggeleng perlahan. Aku cuma ingat Aurelia. Dia yang terakhir aku lihat sebelum kecelakaan itu. Kecelakaan? Oh, Mas, bahkan di hari kamu kecelakaan, aku yang pertama datang ke lokasi. Aku yang mencium bau darah dari tubuhmu yang remuk di balik setir. Aku yang membawamu ke UGD sambil berteriak meminta pertolongan. Tapi sekarang, semua itu tak berarti apa-apa. Karena yang kamu ingat hanyalah Aurelia. Aku pulang malam itu dengan langkah gemetar. Nafasku pendek-pendek. Aku duduk di depan cermin kamar, menatap wajahku sendiri. Mata sembab, rambut acak-acakan, wajah pucat, punggung pegal karena terlalu lama duduk di rumah sakit. Tapi tak satupun keluhan itu keluar dari mulutku selama ini. Aku mencintaimu, Mas. Aku mencintaimu lebih dari diriku sendiri. Tapi sekarang, aku mulai sadar. Cinta tak bisa menyelamatkan segalanya. Dan cinta tak selalu berbalas manis. Ada kalanya, cinta menjelma menjadi cambuk yang menyiksa si pemberi setianya. Hari-hari setelahnya, kamu mulai dipindahkan ke ruang rawat biasa. Tubuhmu mulai pulih. Kamu bisa berjalan pelan dengan bantuan tongkat. Dan saat itulah, saat semua kesabaran dan perjuanganku seharusnya mendapat ganjaran, dia datang. Aurelia. Wanita itu datang mengenakan gaun ketat warna pastel, make up tebal, wangi parfum menyengat, dan senyum kemenangan di wajahnya. Dia berjalan masuk ruangan dengan gaya seperti istri sah, membawa buket bunga dan menyodorkan pelukan kepadamu. Dan Mas, kau membalas pelukannya. Aku tertegun di sudut ruangan. Jantungku berdebar tidak karuan. Kakiku kaku. Dadaku seperti diremukan dari dalam. Tak ada yang lebih menyakitkan dari melihat suamiku, yang kusebut Mas, dengan penuh rasa hormat, membalas pelukan perempuan lain di depan mataku, tepat setelah dia sadar dari koma yang kuperjuangkan dengan seluruh napas dan kehidupan. Kau bahkan tersenyum. Senyum yang tak pernah kulihat sejak kau sadar. Lia, bisikmu dengan suara lembut yang membuat hatiku hancur tak bersisa. Aku kangen banget. Dunia runtuh di depan mataku. Aku ingin menjerit, ingin membalikan meja, ingin menampar wajah perempuan tak tahu malu itu. Tapi aku diam. Aku memilih pergi. Aku melangkah keluar dengan air mata membanjiri pipi. Karena aku tahu, saat itu aku kalah. Kalah dari cinta yang tak tahu malu. Kalah dari kepercayaan yang telah dikhianati. Aku berjalan tanpa arah, menyusuri lorong rumah sakit yang dingin dan panjang. Mungkin jika aku pingsan, tak akan ada yang peduli. Mungkin jika aku menghilang, kamu bahkan tak akan mencariku. Tapi satu hal yang aku tahu pasti malam itu, aku bukan wanita lemah seperti yang kalian pikir. Malam itu juga aku bersumpah dalam hatiku. Jika kalian memilih menjatuhkanku setelah aku menyelamatkan hidupmu, Mas, maka aku akan berdiri dan membuat kalian berlutut, menyesal, dan menderita di bawah kakiku. Aku duduk memeluk lutut di sudut kamar kontrakan. Lampu tidak kunyalakan. Hanya cahaya remang dari layar ponsel yang menyala sekejap lalu padam, menandai tak ada satupun pesan masuk darimu, Mas. Bukan ucapan terima kasih, bukan kabar kondisi, apalagi permintaan maaf. Yang ada hanyalah keheningan yang menyayat dan kepahitan yang mengakar. Tanganku gemetar menggenggam ponsel. Masih terngiang jelas di kepalaku, bagaimana kau memeluk wanita itu dengan begitu hangat. Aurelia. Namanya bahkan terasa pahit hanya untuk disebut. Perempuan yang seharusnya menjauh, justru kau undang masuk lebih dalam ke dalam hidupmu. Padahal, aku yang mengangkat telepon saat keluargamu tak sanggup membayar biaya rumah sakit. Aku yang rela jadi pengasuh, perawat, bahkan kuli demi menebus hidupmu dari maut. Tapi sekarang, kau pilih dia, Mas. Dia, pelakor itu. Aku memejamkan mata. Tapi semua peristiwa itu terus menghantam batinku, memukul tanpa ampun. Aku ingat jelas malam ketika Aurelia kembali ke rumah sakit.
Dengan wajah tanpa malu dan suara genit yang membuat darahku mendidih, ia berkata sambil mencibir, "Dira, kamu tuh wanita hebat loh. Bisa jaga Dimas selama setahun. Tapi maaf ya, kadang cinta tuh bukan tentang siapa yang berjuang paling keras, tapi siapa yang paling bisa ngasih rasa nyaman." Nyaman? Apakah kenyamanan itu ukurannya pelukan haram? Ciuman gelap saat istri sah lagi jungkir balik di ruang icu? Atau mungkin kenyamanan artinya adalah menjadikan penderitaan orang lain sebagai tiket menuju kebahagiaanmu? Aku nyaris menamparnya saat itu juga. Tapi aku tahu, aku bukan seperti dia. Aku bukan wanita murahan yang menjual martabat hanya demi perhatian sesaat. Aku adalah Nadira, istri sah yang pernah dipanggil sayang oleh pria yang kini berani mencampakkanku hanya karena dia mendengar kembali suara perempuan yang menghancurkan semua ini dari belakang. "Dimas, kamu tahu apa yang paling menyakitkan? Bukan karena kamu lupa semua perjuanganku, tapi karena kamu menganggap semua pengorbananku tidak penting. Seolah aku ini hanya perawat yang bisa kamu abaikan begitu kamu pulih. Padahal aku adalah istrimu, wanita yang kamu nikahi dengan janji suci. Tapi sekarang, kau seolah menghapus aku dari hidupmu dan mengganti posisiku dengan wanita rendahan itu. Dan seolah penderitaanku belum cukup, kamu datang ke kontrakan ini seminggu setelah itu. Bukan untuk membawakan buah tangan, bukan untuk mengucap terima kasih, tapi untuk mengatakan dengan datar, 'Dira, aku nggak bisa lanjut sama kamu. Aku cinta Aurelia. Dia yang selama ini ada di hatiku, bahkan sebelum kecelakaan.' Kata-kata itu seperti menusuk dadaku dengan sembilu. Bahkan udara pun seperti berhenti berputar. Dunia seketika menjadi sunyi. Aku menatapmu, suami yang dulu begitu kucinta, kini menjelma jadi orang asing tanpa hati. "Kamu bilang apa, Mas?" Suaraku nyaris tak terdengar. "Aku mau pisah baik-baik. Kita bisa urus semua secara damai. Dir, kamu wanita kuat. Kamu bisa jalan sendiri. Aurelia udah banyak bantu aku sekarang. Dan dia lagi hamil." "Dek, hamil?" Itu kata terakhir yang menjatuhkan seluruh harga diriku. "Hamil? Bahkan aku belum sempat mengandung anakmu. Dan sekarang kau datang membawakan kabar bahwa wanita itu mengandung benihmu?" Aku berdiri, menampar pipimu sekuat tenaga. Dan aku yakin bekasnya akan membekas lebih lama dari luka kecelakaanmu. "Keluar!" teriakku sambil menunjuk pintu. Kamu hanya diam, seolah merasa benar, seolah tak ada yang perlu disesali. Lalu kamu pergi, tanpa kata maaf, tanpa menoleh. Setelah pintu tertutup, tubuhku limbung dan jatuh ke lantai. Aku menangis bukan lagi karena cinta, tapi karena rasa bodohku. Aku menangis karena 1 tahun perjuanganku ternyata kalah oleh seorang pelakor yang hanya datang dengan senyum palsu dan dada terbuka. Tapi di tengah genangan air mata itu, perlahan aku bangkit. Di balik kehancuran ini, aku mulai melihat satu cahaya, bukan harapan, tapi dendam. Aku tidak akan menangisi pria seperti kamu lagi, Mas. Aku tidak akan menyerahkan hidupku untuk orang yang memilih menusuk dari belakang. Jika kamu pikir aku akan diam dan menyerah, kamu salah besar. Aku akan bangkit, lebih kuat dari sebelumnya, lebih anggun dari sebelumnya. Dan saat waktunya tiba, kamu akan melihat wanita yang dulu kamu rendahkan, menjadi orang yang akan membuat hidupmu lebih sengsara dari kematian. Aku menatap langit pagi dari jendela kontrakan sempit ini. Embun masih menempel di kaca, samar-samar membentuk bayangan wajahku yang kusut, mata bengkak, dan tubuh yang terasa tak lagi memiliki daya. Tapi di balik kelelahan lahir batin ini, ada api yang terus menyala, dan perlahan tumbuh jadi bara besar, api kebangkitan. Sudah 2 minggu sejak Mas Dimas datang membawa kabar pengkhianatan. 2 minggu sejak dia menampar harga diriku dengan kata-kata pisah karena lebih mencintai Aurelia, wanita yang bahkan tidak punya malu menyusup ke rumah tangga orang. Setiap hari kulalui dengan tangis. Ya, tapi tidak lagi tangis kelemahan. Tangisku kini seperti air dari ketel panas, mendidih,
siap menyembur, dan membakar siapapun yang pernah menorehkan luka. Setiap air mata yang jatuh, kubisikkan kalimat kepada Tuhan. Aku mungkin gagal menjadi istri di matanya, ya Rab, tapi tidak di hadapan MU. Maka izinkan aku bangkit dan membalas semua kehinaan ini. Aku mulai menata ulang hidup. Pagi-pagi aku bangun, menulis daftar kecil di buku saku, hal-hal yang harus kulakukan untuk keluar dari lubang gelap ini. Aku sadar, menangisi pria seperti Dimas hanya akan membuang waktu. Dia tidak pantas. Bahkan mungkin dari awal tak pernah pantas. Aku mulai kembali bekerja. Aku terima tawaran freelance menulis dari teman lamaku, menulis konten, menerjemahkan artikel. Gajinya tak besar, tapi cukup untuk bayar kontrakan dan beli makan. Sedikit demi sedikit aku kumpulkan uang, bukan sekadar untuk bertahan hidup, tapi untuk merancang masa depan yang tak lagi bergantung pada lelaki. Tuhan tak pernah tidur. Mungkin butuh waktu, tapi Dia kirim satu-satu keajaiban kecil ke hidupku. Aku dipanggil interview oleh penerbit besar. Aku lulus. Dan dalam sebulan, aku mulai bekerja sebagai editor. Kantorku kecil, tapi suasananya hangat. Dan untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, aku bisa tersenyum saat menatap layar laptop, bukan menangis. Namun, luka itu masih ada, dan tak akan sembuh dengan sendirinya. Karena setiap kali aku buka media sosial, wajah Aurelia menyeringai di layar, berfoto dengan Dimas, dengan caption manis seolah mereka pasangan sempurna. True love wins, katanya. Menjijikkan. Cinta sejati? Cinta macam apa yang dibangun di atas reruntuhan kesetiaan seorang istri sah? Tak cukup dengan itu, Aurelia bahkan sempat mengunggah status yang membuat darahku mendidih. Thanks God. Akhirnya Dimas sadar siapa yang benar-benar pantas mendampinginya. Yang sabar, gak maksa, gak playing victim. Playing victim? Apakah aku terlihat seperti wanita yang cari simpati saat mengangkatmu dari ranjang rumah sakit dengan tangan sendiri? Apakah aku terlihat seperti aktor drama saat menjual kalung pernikahanku demi menyelamatkan nyawamu? Kalau bukan karena Tuhan, mungkin aku sudah menampar wajah licikmu di depan publik, Aurelia. Tapi aku tahu, mereka berdua terlalu sibuk dalam dunia palsu yang mereka bangun. Mereka pikir aku akan jatuh selamanya. Mereka pikir aku akan terus meringkuk dalam kontrakan ini, makan mie instan dan menunggu belas kasih. Tapi mereka lupa satu hal. Wanita yang pernah dilukai dengan dalam, bisa berubah menjadi mimpi buruk paling menakutkan. Satu malam, aku duduk di meja kecilku, menatap layar laptop. Sambil menulis artikel bertema psikologi trauma, aku tertawa pelan. Takdir sedang menyiapkan plot twistnya sendiri. Karena aku tahu, Tuhan tak pernah meninggalkan hambanya yang teraniaya. Aku mulai menyusun rencana. Tidak gegabah, tidak frontal, tapi perlahan, terstruktur, dan diam-diam. Aku mulai mengumpulkan bukti. Aku datangi klinik tempat Aurelia bekerja. Aku ajukan pertanyaan ringan, berpura-pura sebagai pasien. Dari sana aku tahu satu rahasia penting. Aurelia masih terlibat kasus malpraktik yang pernah ditutup dengan uang suap. Aku tersenyum saat mendengarnya. Aku catat. Aku simpan. Semua akan ada waktunya. Aku bukan Tuhan yang bisa langsung menghukum. Tapi aku punya tangan, kaki, dan otak yang masih bekerja. Dan aku punya luka. Luka yang akan kujadikan senjata balas dendam paling tajam. Dimas, mungkin di matamu aku gagal sebagai istrimu. Tapi kau salah menilai. Aku tak gagal. Aku hanya terlalu baik untuk pria sepertimu. Kau tidak kehilangan istri. Kau kehilangan berkah hidupmu. Dan saat waktunya tiba, Mas, kau akan tahu bahwa wanita yang kau campakan ini akan menjadi sumber penderitaan yang tidak bisa kau hindari seumur hidupmu. Aku meninggalkan kontrakan itu pagi-pagi, hanya dengan satu koper dan ransel punggung. Tidak ada surat perpisahan. Tidak ada tangisan. Tidak ada lagi keinginan untuk bertahan di tempat yang menyimpan terlalu banyak luka dan jejak pengkhianatan. Kontrakan itu bukan rumah,
tapi neraka kecil yang selama ini kutempati demi seseorang yang tidak tahu arti kesetiaan. Langkahku ringan, bukan karena beban hilang, tapi karena beban itu sudah kukunci rapat di dalam rencana panjang yang kutata pelan-pelan. Aku sudah terlalu sering disakiti dalam diam. Tapi mulai hari ini, aku akan menyakiti dalam senyap. Tujuan pertamaku bukan balas dendam. Tujuan pertamaku adalah kebangkitan. Aku tahu, jika ingin membuat mereka menderita, aku harus lebih tinggi dari mereka. Aku tidak bisa membalas dari bawah. Aku harus berdiri di atas, membuat mereka menengadah, lalu kupijak harga diri mereka satu persatu. Aku menyewa kosan kecil di pinggiran kota, dekat dengan kantor baruku. Sederhana, tapi nyaman. Aku membeli laptop baru, hasil dari kerja keras dan tabungan yang kukumpulkan selama 2 bulan terakhir. Tidak ada lagi tangis di malam hari. Kini malamku penuh dengan strategi. Dan pagi hariku penuh dengan kekuatan. Di kantor, aku pelan-pelan membangun reputasi. Sebagai editor baru, aku tahu posisiku kecil. Tapi aku juga tahu, dunia selalu menyediakan ruang bagi orang yang tidak pernah lelah memperbaiki diri. Setiap artikel yang kuproses, setiap naskah yang kusunting, aku beri lebih dari yang diminta. Atasanku mulai mempercayakan proyek besar. Dan dalam 3 bulan, aku mendapatkan promosi pertama. Nama Nadira mulai dikenal. Beberapa media mulai memintaku jadi pembicara tamu dalam seminar online. Dari situlah aku melihat satu pintu baru terbuka. Media sosial. Kuhidupkan kembali akun Instagram yang sempat kupendam. Tapi kali ini bukan untuk pamer kesedihan. Aku ubah total. Kini isinya penuh dengan edukasi, literasi, motivasi perempuan, dan perlahan, pengikutku naik. Komentar-komentar positif mulai mengalir. Dan yang paling kusukai adalah akun palsu milik Aurelia yang diam-diam mengikuti semua unggahanku. Oh iya, Aurelia, kamu pikir aku tidak tahu? Kamu pikir aku tidak sadar bahwa setiap instastoryku yang paling menyentuh selalu kamu buka diam-diam dengan akun Lia_Lovely? Kamu pikir aku tidak kenal pola bicaramu? Bahkan saat kamu menyamar? Aku tahu. Aku tahu segalanya. Dan kamu, Dimas. Tentu saja aku juga tahu kamu tidak bahagia. Foto-fotomu kini tidak lagi semesra dulu. Aura wajahmu berubah. Bahkan di satu foto terakhirmu dengan Aurelia, aku bisa melihat jelas. Senyummu dipaksakan. Kamu tidak sadar bahwa kamu sudah terjebak dalam jerat orang yang hanya mencintaimu karena egonya, bukan jiwamu. Tapi kamu pantas mendapatkannya. Balasku tidak berhenti di sini. Aku mulai menyusun fase kedua. Aku menghubungi teman lamaku yang bekerja sebagai jurnalis di salah satu portal media. Kuberikan semua bukti keterlibatan Aurelia dalam kasus malpraktik 2 tahun lalu yang nyaris membunuh pasien lansia, tapi ditutupi dengan uang. Bukti rekaman, nama klinik, hingga saksi yang tidak tahu kemana harus mengadu. Kalau kamu butuh headline besar, aku punya satu, kataku pada temanku. Dokter muda cantik yang meraih simpati publik tapi ternyata menyimpan aib mengerikan. Dia tertawa kecil. Kau benar-benar berubah. Dira, dulu kamu wanita paling lembut yang kutahu. Aku menatapnya sambil tersenyum tenang. Luka membuatku tumbuh. Pengkhianatan menyempurnakan sisiku yang lain. Berita itu terbit 2 minggu kemudian. Tidak menyebut nama Aurelia secara langsung, tapi cukup untuk membuat orang mencari dan mengaitkan. Komentar-komentar netizen mulai ramai. Aurelia panik. Akunnya mendadak dikunci. Instastory-nya sunyi. Dan dalam diam, aku tertawa kecil. Puas. Ini baru awal. Aku tahu mereka akan mencari kambing hitam. Dan mereka pasti tahu, hanya satu orang yang punya cukup alasan untuk menjatuhkan mereka. Aku. Tapi aku tak takut. Karena aku tidak bersalah. Aku hanya membuka kebenaran yang mereka sembunyikan. Dan aku belum selesai. Mas. Belum. Kau akan lihat. Dimas. Perempuan yang dulu kau abaikan, kau remehkan,
Dan kau hianati. Kini telah menjadi badai yang akan menghancurkan semua fondasi palsu yang kau bangun bersama pelakor idamanmu itu. Aku memang sudah pergi dari hidupmu. Tapi jangan kira aku akan diam. Aku akan menari di atas kehancuran kalian. Dan saat kalian berlutut meminta maaf, akan kupandangi kalian dari atas panggung kebangkitanku, dengan mata tenang dan hati yang tak lagi mencintai, tapi cukup peduli untuk membalas. Rumah itu dulu menjadi saksi bisu perjuanganku. Dindingnya merekam suara tangisku setiap malam saat menahan lelah dan pedih, karena harus merawat Galang yang terbaring koma. Lantai keramiknya mengingat tiap jejak langkahku saat tergesa menyeka air liur Galang yang keluar tak terkendali, mengganti infusnya yang bocor, bahkan membersihkan kotorannya ketika dia buang air tanpa sadar. Tapi sekarang, rumah itu sudah diubah total. Semua foto kami sudah lenyap. Diganti foto prewedding Galang dengan wanita pelakor itu, Dinda. Hatiku panas. 2 hari ini aku menghindari publik. Setelah video Galang dengan Dinda tersebar luas dan berita pengusiranku mencuat di media sosial, ribuan komentar simpati membanjiri akunku. Tapi tak sedikit juga komentar penuh nyinyiran dari kubu Dinda, menyebutku drama queen, wanita murahan, dan bahkan menyindir kenapa aku tidak bersyukur karena suamiku sudah sadar dari koma. Bangun demi pelakor, bukan demi istri yang merawatnya. Aku gumam dengan getir di kamar kontrakan kecil milik adikku, tempat aku mengungsi sejak diusir. Aku tak bisa diam. Harga diriku diinjak. Aku bukan hanya ditinggalkan, tapi dihinakan. Tak ada ruang maaf untuk pengkhianatan sebesar ini. Hari itu aku mendatangi kantor hukum milik temanku, Mbak Raras. Dia dulunya adalah kakak tingkatku di kampus hukum. Setelah aku menceritakan semua yang terjadi, lengkap dengan bukti dokumen rumah, mobil, dan aset lainnya yang dibeli atas namaku selama Galang koma, matanya langsung menyala. Kamu bisa tuntut balik semuanya. Nah, dia tak punya hak. Dan soal penganiayaan secara psikis, kamu bisa gugat dia dan si Dinda itu. Kita bisa buat mereka malu secara hukum, ujar Mbak Raras tegas. Hatiku perlahan mulai terang. Api yang kupendam tak akan kusia-siakan. Mereka menantangku, dan aku akan membalas dengan cara yang tak akan mereka sangka. Beberapa hari kemudian, saat Galang dan Dinda tengah live di media sosial mereka, menjawab pertanyaan seputar cinta sejati yang mempertemukan mereka dalam luka, aku duduk santai di meja pengacara, menekan tombol submit gugatan. Gugatan itu bukan main-main. Ada 13 berkas. Gugatan cerai sepihak, penarikan hak kepemilikan rumah, pembekuan rekening bersama, gugatan pengalihan hak waris Galang yang selama koma aku uruskan, dan tuntutan pencemaran nama baik atas video pengusiran yang sengaja disebarkan kubu Dinda. Aku tak main api. Aku nyalakan hutan. Biarkan mereka merasa panasnya dibakar aib sendiri, gumamku sambil tersenyum tajam. Dan benar saja, 2 hari setelah surat gugatan dikirimkan, media sosial meledak. Galang gugat istri atau digugat istri? Pelakor kena batunya. Istri setia bangkit. Warganet mulai menggali jejak masa lalu Dinda yang ternyata pernah menjadi selingkuhan bos tempat dia kerja dulu. Isu pemalsuan dokumen rumah tangga mencuat. Galang langsung diserbu netizen karena ketahuan ternyata sertifikat rumah masih atas namaku dan bukannya dia. Dinda panik. Dalam salah satu live-nya yang viral, dia menangis sambil mengatakan, "Saya nggak tahu. Saya pikir rumah itu hadiah dari Mas Galang. Saya nggak tahu sertifikatnya atas nama Mbak Hana." Tertawa kecil aku menonton video itu. Kamu pikir aku diam selama ini karena lemah, Din? Tidak. Aku diam karena sedang menyusun peluru. Beberapa hari kemudian aku kembali ke rumah itu. Tapi bukan sebagai istri yang diusir. Aku datang bersama tim pengacara, polisi, dan petugas pengadilan. Dengan surat resmi, aku mengeksekusi pengusiran balik terhadap Galang dan Dinda. Pagi itu, para tetangga keluar. Mereka menyaksikan dengan mata kepala sendiri bagaimana wanita yang mereka remehkan justru berdiri tegak, memegang kuasa penuh atas rumah itu. Galang dan Dinda, silakan angkat barang kalian. Ini rumah saya.
Bukan rumah kalian, ucapku lantang di halaman. Dinda menangis. Galang mematung. Sementara aku berdiri tegar dengan surat asli di tangan. Jangan pernah tantang wanita yang pernah kamu lukai. Luka itu bisa jadi senjata, Mas. Dan hari itu, aku rebut kembali hakku. Dengan kepala tegak. Dengan luka yang sudah berubah menjadi kekuatan. Tapi ini belum selesai. Balasanku baru dimulai. Sudah 2 bulan sejak aku menghilang dari hidup Arman, membawa luka, kehancuran, dan dendam yang belum terbalas tuntas. Dalam diam, aku membangun diriku. Dari perempuan yang dulu menangis di sudut kamar rumah sakit, kini aku berdiri gagah sebagai wanita yang dipenuhi bara balas dendam dan keberanian. Aku tak lagi merintih. Aku sudah mati rasa pada luka. Satu-satunya yang membuatku tetap bernapas sekarang hanyalah tekad untuk membalaskan semuanya. Arman dan wanita itu, Melissa, mungkin mengira aku sudah pergi selamanya. Mereka tertawa di atas kehancuranku, berfoya-foya dengan uangku yang dulu kuberikan demi pengobatan Arman, dengan tubuh yang sehat yang kupulihkan selama setahun penuh. Arman sekarang bekerja di sebuah perusahaan besar. Perusahaan milik kakakku. Iya, perusahaan kakakku yang tak pernah tahu bahwa orang yang dia rekrut itu adalah mantan suamiku sendiri. Semesta memang lucu. Dan kini, waktuku datang. Hari itu aku datang ke kantor kakakku, bukan sebagai adik yang ingin bersilaturahmi. Aku datang sebagai investor baru. Ya, selama 2 bulan ini, aku masuk ke dunia bisnis melalui salah satu jaringan kenalan lama ayahku yang kini sudah jadi mentor bisnisku. Dengan suntikan dana yang kukelola dan strategi pemasaran yang kulatih dengan disiplin, aku bukan lagi Maya yang dulu. Saat pintu lift terbuka, aku berjalan dengan setelan jas elegan berwarna biru tua, hak tinggi mengiringi setiap langkahku dengan suara tegas dan nyaring. Para pegawai menatapku dengan penuh takjub. Aura wibawa dan kelas tak bisa disembunyikan. Aku berdiri di depan ruang meeting, menunggu waktu yang tepat untuk masuk. Dan saat pintu terbuka, di sanalah dia, Arman. Tertegun. Tatapan matanya seperti melihat hantu masa lalu. Aku bisa melihat ia menelan ludahnya dengan gugup. Tangannya gemetar kecil. Matanya menyisir seluruh tubuhku, mencari luka yang ia tinggalkan, tapi tak menemukannya. Selamat siang semuanya. Saya Maya Azura, calon mitra investasi yang akan menguatkan divisi ekspansi digital perusahaan ini. Suaraku tenang, tegas, tapi penuh makna. Matanya membelalak saat mendengar nama lengkapku. Tidak, ini bukan kebetulan. Ini skenario pembalasan. Rapat berjalan normal, secara teknis. Tapi psikologis? Arman tampak seperti duduk di kursi panas. Setiap tatapan mataku adalah cermin dari luka yang dia torehkan. Setiap senyumku adalah sindiran atas kebodohan yang ia pilih. Dan ketika presentasi selesai, aku berdiri, menatapnya tajam. Bapak Arman, boleh saya bicara sebentar secara pribadi? Tanyaku sopan, namun tajam. Semua orang memandang kami. Ia tak bisa menolak. Kami melangkah ke balkon ruangan meeting. Di sanalah, aku menanggalkan semua basa-basi. Hebat ya kamu sekarang. Sudah bisa kerja, sudah sehat, dan sudah bisa menatap wajah mantan istri yang dulu kamu tinggalkan setelah bangun dari koma. Maya, aku. Diam. Jangan berani mengemis maaf sekarang. Kamu bahkan tak layak untuk itu. Setelah semua yang kulakukan saat kamu koma, kamu balas dengan selingkuh dan memaki? Kamu pikir hidupmu akan baik-baik saja setelah semua ini? Dia terdiam. Nafasnya berat. Mukanya pucat. Mulai hari ini, aku akan buktikan bahwa kamu takkan pernah naik lebih tinggi dari tanah tempat kamu pijak. Dan wanita pelakor itu, dia akan ikut tenggelam bersamamu. Arman mulai memelas. Tapi mataku tak lagi melihat pria yang dulu pernah kucintai. Yang ada di depanku kini hanyalah bangkai rasa hormat yang sudah habis dimakan pengkhianatan. Saat aku pergi meninggalkan dia, langkahku mantap.
Kantor itu akan menjadi saksi bagaimana Arman perlahan ditarik jatuh oleh kekuatan yang tak bisa dia lawan, karma. Dan kali ini, akulah eksekutor dari takdir itu. Sore itu, Jakarta diguyur hujan deras. Di balik kaca jendela apartemen mewah milikku, kilat menyambar langit kelabu, serupa dengan kemarahan yang kusimpan rapat-rapat di dalam dadaku. Telepon di meja kerjaku bergetar, menampilkan satu nama yang membuat dadaku sesak dan bibirku ingin menyeringai. Dimas. Lagi-lagi dia. Suami yang dulu kuseka air matanya saat koma, yang kubacakan ayat suci saat ia hanya terbaring tak bernyawa, kini malah mengemis minta waktu bertemu untuk bicara. Katanya penting, katanya ingin menjelaskan. Lucu sekali, kenapa baru sekarang? Aku mengangkat telepon. Ya, suaraku tenang, namun penuh ancaman terselubung. Alia, kita bisa ketemu? Aku nggak tahu harus ngomong ke siapa lagi. Kamu punya Clara, kan? Kenapa nggak curhat ke istrimu yang kamu pilih dengan sadar, setelah sadar dari koma itu? Aku cuma mau minta tolong. Aku butuh kamu bantu rapat proposal rumah sakit ayahku. Kalau kamu nggak bantu, mereka nggak akan lolos verifikasi dana dari investor. Aku nyaris tertawa. Pria ini benar-benar bodoh. Setelah semua yang dia lakukan padaku, sekarang malah menjilat ludah sendiri? Baiklah, aku bantu. Tapi syaratnya, Clara ikut juga. Aku ingin bicara langsung sama wanita itu. Aku dengar ia terdiam cukup lama sebelum menjawab. Baik, besok jam 3 sore di Hotel Elmark, ruang pertemuan utama. Esoknya, aku hadir tepat waktu. Gaun merah darah membalut tubuhku. Sepatu hak tinggi berwarna hitam menginjak lantai marmer dengan bunyi khas penuh wibawa. Seluruh mata menoleh padaku saat aku melangkah masuk, termasuk mata Clara yang segera kehilangan sinarnya begitu melihatku. Mereka duduk berdua di meja rapat, seperti sepasang penguasa. Tapi aku tahu apa yang sebenarnya terjadi. Dimas butuh uang. Clara butuh status. Dan aku punya segalanya, termasuk peluru paling mematikan, kebenaran. Alia, makasih udah mau datang, ucap Dimas canggung. Aku tersenyum miring. Sama-sama, Mas. Aku memang terbiasa menolong, apalagi orang yang dulu hampir mati dan kubantu hidup lagi. Clara mengernyit. Kita nggak datang untuk membahas masa lalu, kan? Aku tertawa pelan. Oh tentu tidak, Clara. Tapi masa lalu itulah yang jadi dasar kenapa aku bisa menghancurkan kalian perlahan. Lalu, aku keluarkan map tebal dari tasku. Di dalamnya, ada berkas berisi semua kesalahan manajerial rumah sakit keluarga Dimas, termasuk transaksi fiktif yang sempat ia setujui saat masih menjabat direktur operasional. Tentu saja data ini kudapat lewat tangan kanan ayahku yang sekarang menjadi salah satu komisaris pemegang saham terbesar rumah sakit tersebut. Berkat aku. Kalau kalian pikir bisa dapat kucuran dana dari pihak investor, salah besar. Aku sudah ajukan surat pemblokiran dana atas nama rumah sakit ini, sampai investigasi selesai. Muka Dimas memucat. Clara sontak berdiri. Kamu nggak bisa seenaknya kayak gini, Alia. Kamu bukan siapa-siapa di rumah sakit itu. Aku mendekat ke wajahnya. Kamu benar. Aku bukan siapa-siapa. Aku segalanya. Aku tinggalkan mereka di ruang rapat itu. Suara Dimas yang memanggilku tak lagi membuatku berbalik. Karena aku tahu, hanya awal dari kehancuran mereka yang sebenarnya baru dimulai. Hari itu aku sengaja datang ke kantor lama Dimas, tempat di mana dulu aku sering mengantarnya sebelum ia jatuh koma. Semua orang menyambutku dengan hormat, berbeda jauh dengan sambutan yang diterima Clara beberapa minggu lalu. Mereka tahu siapa aku. Mereka tahu siapa yang ada di balik keberhasilan proyek-proyek Dimas dulu. Tapi mereka juga tahu siapa yang ditikam dari belakang. Aku berdiri di hadapan ruang meeting utama, tempat rapat direksi berlangsung. Di dalam, Dimas tampak mengenakan setelan jas mahal, berdiri di depan layar besar mempresentasikan rencana bisnisnya. Tapi dia tak tahu, semua yang dia banggakan kini telah berada di tanganku.
Aku melangkah masuk. Suara hak sepatu stiletoku menggema, dan seketika ruangan sunyi. Semua mata beralih padaku, termasuk Dimas yang tampak membeku begitu menyadari kehadiranku. Senyumku mengembang penuh makna. Maaf mengganggu, saya hanya ingin mengambil sesuatu yang dulu saya titipkan di ruangan ini, kepercayaan. Beberapa direksi tertawa lirih. Aku mengeluarkan map berisi data lengkap penyimpangan yang dilakukan Clara dan Dimas saat memanfaatkan dana perusahaan untuk kebutuhan pribadi mereka. Semua itu kutemukan di laptop lama Dimas, yang tak sempat ia amankan sebelum meninggalkannya padaku. Data ini akan saya serahkan langsung pada Dewan Etik dan Kepolisian. Tapi sebelumnya, saya ingin Anda tahu satu hal, Dimas. Ucapku tenang namun menusuk. Aku memang yang merawatmu saat kamu koma, tapi ternyata hanya tubuhmu yang tidak sadar. Hati dan nuranimu memang sudah lama mati. Clara yang duduk di sisi belakang mencoba berdiri, namun aku mengacungkan tangan dengan angkuh. Kau pikir kau bisa merampas semua yang telah kubangun? Clara? Uang, suami, bahkan nama baikku? Kau akan melihat betapa kerasnya hidup menggempur perempuan rakus sepertimu. Dimas mendekatiku dengan wajah penuh panik. Rani, kita bisa bicara baik-baik. Aku bisa jelaskan semuanya. Sudah terlambat, Mas. Sekarang bukan waktunya menjelaskan. Sekarang waktunya kalian menanggung semuanya. Aku keluar dari ruangan dengan kepala tegak, meninggalkan keheningan yang penuh teror. Keesokan harinya, berita skandal penyalahgunaan dana mengguncang dunia bisnis. Clara dipecat, Dimas diskors, dan semua saham perusahaan yang semula atas namanya langsung dibekukan karena laporan investigasi yang kukirim. Mereka kini di ujung jurang. Dan itu baru permulaan. Kau pikir aku akan berhenti di sini, Mas? Tidak. Aku akan terus menguliti harga dirimu, pelan-pelan. Setiap hari. Karena luka ini terlalu dalam untuk dibiarkan sembuh tanpa balas. Pagi itu aku berdiri di hadapan gedung megah tempat berlangsungnya acara peluncuran proyek sosial yang diklaim sebagai kerja keras Dimas dan Clara. Puluhan media sudah berjejer, kamera siap siaga, dan para undangan penting mulai berdatangan. Tapi mereka semua tak tahu bahwa pagi itu bukan sekadar peluncuran program, melainkan pembantaian reputasi. Aku melangkah masuk, mengenakan setelan putih gading yang kontras dengan jas hitam yang dikenakan Dimas. Clara berdiri di sampingnya, mencoba tersenyum manis seperti istri sah yang berwibawa. Padahal isi hatinya pasti berantakan sejak aku kirimkan video yang menunjukkan penggelapan dana yayasan beberapa malam lalu. Video itu kini sudah menyebar di antara para jurnalis, tinggal menunggu ledakan. Aku tidak datang sendirian. Di belakangku, ada kuasa hukum dari salah satu LSM yang pernah ditipu Clara, lalu beberapa mantan mitra bisnis Dimas yang dulu dia hianati, kini siap memberi testimoni. Mereka semua berdiri tegak, seperti pasukan yang menanti komando. Saat MC memanggil nama Dimas ke atas panggung untuk memberi sambutan, aku tetap di tempat. Wajahnya sedikit pucat, seperti merasa ada sesuatu yang janggal. Clara mencoba menyemangatinya, tapi aku tahu, senyumnya palsu, bahkan peluh di pelipisnya tak bisa lagi disembunyikan. Dimas mulai berbicara di podium, suaranya terdengar sedikit bergetar. Hari ini adalah bukti bahwa perubahan bisa datang dari niat tulus. Saya dan Clara ingin menjadi bagian dari solusi sosial di negeri ini. Dan saat itulah layar besar di belakang panggung mendadak berganti tayangan. Bukan logo yayasan mereka, tapi cuplikan CCTV, rekaman rekening yayasan yang dimanipulasi, percakapan telepon Clara dengan seseorang tentang menyamarkan dana, dan terakhir, video Clara yang bersorak saat Dimas masih koma, berkata bahwa uang Dimas kini sepenuhnya milik mereka. Semua membeku. Riuh tepuk tangan berubah jadi keheningan maut. Dimas langsung menoleh. Wajahnya putih pasi. Clara menjerit, mencoba menutup layar dengan tubuhnya, tapi semuanya sudah terlambat. Aku maju ke depan panggung, memegang mikrofon. Selamat pagi. Nama saya Naira. Saya istri sah dari Dimas, wanita yang selama setahun merawatnya tanpa pamrih saat dia koma. Tapi ini,
Ini adalah balasan yang saya terima. Pengkhianatan, kebohongan, dan perampokan. Suara kameramen langsung bekerja cepat. Blitz menyilaukan mata. Beberapa media bahkan langsung siaran langsung dari tempat kejadian. Clara jatuh berlutut, menjerit histeris, sementara Dimas hanya bisa berdiri kaku, menatapku seakan baru menyadari siapa aku sebenarnya. Aku menoleh pada tamu undangan dan wartawan. Saya tidak datang untuk balas dendam secara fisik. Tapi saya hanya ingin menunjukkan bahwa kebenaran tidak bisa disembunyikan selamanya. Mereka menyebut diri mereka dermawan. Tapi lihatlah kenyataannya. Seorang wartawan maju, menodongkan mikrofon ke arah Dimas. Pak Dimas, apa tanggapan Anda soal penggelapan dana ini? Dan soal hubungan Anda dengan Clara, sementara Anda masih berstatus suami dari Bu Naira? Dimas membuka mulut, tapi tak ada suara. Dia bahkan tak punya kekuatan untuk menyangkal. Tangan Clara menggenggam lutut Dimas, menangis, memohon, tapi Dimas justru menepisnya kasar, seolah ingin menyelamatkan dirinya sendiri. Aku tersenyum kecil. Kalian pikir aku akan menangis? Tidak. Aku sudah cukup menangis selama setahun di bangsal rumah sakit, menanti kalian sadar. Tapi kini, giliran kalian yang menangisi kebodohan dan keserakahan kalian sendiri. Hari itu bukan hanya menjadi akhir dari reputasi Dimas dan Clara, tapi juga menjadi hari pertama kebebasanku, dari pengkhianatan, dari luka, dan dari kerendahan hati yang terlalu lama kupaksakan. Dan percayalah, ini belum selesai. Aku baru saja memulai panggung kehancuran yang sesungguhnya. Aku melangkah dengan sepatu hak tinggi berwarna nude. Tiap hentakan langkahku bergema di aula pertemuan tempat keluarga besar Dimas berkumpul. Hari ini adalah ulang tahun pernikahan kedua orang tua Dimas, dan seperti biasa mereka mengadakan perayaan besar dengan mengundang kolega bisnis, keluarga jauh, hingga teman-teman dekat. Tapi tak ada yang tahu bahwa hari ini bukan hanya soal perayaan. Ini adalah panggung pembalasan yang telah kurancang rapi. Aku mengenakan dress putih gading selutut, tampak anggun tapi kuat. Banyak mata melirikku, beberapa berbisik. Namun aku tetap tenang, karena aku tahu badai sesungguhnya belum datang. Dan mereka akan menyaksikannya langsung dari barisan depan. Clara berdiri tak jauh dari Dimas, menggenggam lengannya dengan mesra. Wajahnya penuh kemenangan, bahkan sempat melempar senyum mengejek padaku. Tapi aku hanya membalas dengan senyum tipis. Sebentar lagi semua senyumnya akan lenyap seperti abu terbakar. Acara dimulai. MC mulai memanggil satu persatu anggota keluarga untuk memberi sambutan, hingga tibalah waktu pemutaran video dokumenter khusus yang katanya dibuat Clara untuk menunjukkan rasa hormat pada orang tua Dimas. Lampu diredupkan. Proyektor dinyalakan. Namun yang muncul di layar bukanlah video kebersamaan keluarga. Bukan pula momen-momen manis masa kecil Dimas. Yang terpampang adalah rekaman CCTV dari berbagai sudut ruangan rumah sakit tempat Dimas koma. Semua terpaku. Dimas langsung menoleh padaku. Clara menegang. Tayangan memperlihatkan aku yang menangis di samping ranjang Dimas, membacakan buku harian, menyuapinya makanan cair, menyeka tubuhnya dengan kain hangat setiap malam, bahkan tidur di lantai demi tak meninggalkannya sendirian. Lalu berganti ke video Clara yang datang hanya 2 atau 3 kali, dan justru datang hanya untuk selfie dan mengunggah foto dengan caption palsu penuh drama cinta. Para tamu terdiam. Beberapa mulai saling berbisik. Wajah Dimas memucat. Clara menggigit bibir. Tubuhnya mulai goyah. Aku berdiri, mengambil mikrofon dari tangan MC yang tak berkutik. Selama 1 tahun kalian tak peduli. Selama 1 tahun, akulah yang merawatnya tanpa pamrih, saat kalian bahkan mempertimbangkan mencabut alat bantu hidupnya. Tapi setelah dia sadar, siapa yang datang pertama? Siapa yang menunggangi situasi untuk merebutnya? Clara bangkit dari tempat duduk. Ini fitnah. Ini video lama. Dia manipulatif. Aku tertawa. Video ini asli. Diambil dari server rumah sakit dan disahkan langsung oleh kepala medis. Kalian bisa lihat cap resminya di pojok kanan bawah.
Aku juga sudah serahkan salinannya ke pengacara. Kalau perlu kita bawa ke pengadilan. Suara tepuk tangan perlahan terdengar dari salah satu tante Dimas. Lalu menyusul yang lain. Clara mundur. Panik. Wajahnya merah padam. Dimas mencoba berdiri dan meraihku. Sayang, aku nggak tahu. Aku melangkah mundur. Mas, ini baru awal. Kau belum tahu betapa dalam lukaku. Tapi biar waktu dan rasa bersalah yang akan menggerogoti hatimu sedikit demi sedikit. Hari ini, aku tidak datang untuk marah. Aku datang untuk membebaskan diriku dan mengubur masa laluku yang penuh luka. Aku berjalan pergi meninggalkan ruangan, membiarkan keheningan dan keterkejutan menyelimuti mereka semua. Kemenangan ini bukan hanya milikku, tapi milik semua perempuan yang pernah dilukai dan dibuang setelah pengorbanan tanpa pamrih. Hari itu, aku bukan lagi perempuan yang ditinggalkan. Aku adalah perempuan yang bangkit, dengan luka yang dijadikan kekuatan, dan pengkhianatan yang kini jadi bahan bakar pembalasan. Dan Dimas, serta Clara, baru saja mencicipi rasa getir dari karma yang perlahan mulai menari di sekitar hidup mereka. Aku berdiri di depan kaca besar di ruang rias milik pengacara top yang selama ini hanya bisa kulihat di televisi. Pantulan diriku di kaca tidak lagi menampilkan perempuan lemah yang dulu menangis di samping ranjang rumah sakit selama setahun penuh, berharap sang suami membuka mata. Tidak. Yang kulihat kini adalah seorang wanita yang telah terluka terlalu lama, dan akhirnya berubah menjadi sosok yang tahu betul bagaimana cara membalas semua luka itu. Hari ini, aku akan mengajukan tuntutan harta gonogini, hak asuh, dan gugatan pencemaran nama baik. Tapi bukan itu yang paling membuat mereka takut. Hari ini, aku akan membuka semua data korupsi bisnis milik Dimas yang dulu diam-diam kuamankan. Semua transfer gelap ke rekening pribadi, permainan proyek fiktif, hingga pelarian pajak, aku simpan semuanya rapi selama bertahun-tahun. Dulu aku hanya istri yang diam dan mengurus rumah, tapi mereka lupa bahwa aku juga lulusan ekonomi akuntansi terbaik di angkatan kuliahku. Sore itu, di kantor hukum terkemuka di Jakarta Selatan, konferensi pers pun dimulai. Kamera wartawan menyala, blitz menyilaukan. Aku naik ke podium dengan tenang, memperkenalkan diriku dengan nama lengkap dan statusku, istri sah yang ditinggalkan demi wanita simpanan. Lalu kuangkat satu bundel berisi dokumen legal. Di tangan saya, terdapat 78 bukti transfer, laporan pajak, dan kontrak fiktif yang ditandatangani Dimas Prasetya selama ia menjalankan perusahaannya. Hari ini, saya sebagai istri sah, mengajukan laporan resmi ke KPK dan Dirjen Pajak. Gegap gempita media langsung menyebar. Tak butuh waktu lama, berita meledak di semua saluran televisi. Skandal pengusaha muda Dimas Prasetya terbongkar oleh istri sah. Begitu judul-judul berita menyorot wajahku dan wajah panik Dimas yang terpergok wartawan di luar rumahnya. Clara, jangan ditanya. Di hari yang sama, semua endorse dan kerjasama brandnya langsung memutus kontrak sepihak. Semua menyebut satu alasan, citra buruk akibat perusakan rumah tangga orang lain dan keterlibatan dalam skandal suaminya. Malamnya, aku duduk sendiri di ruang kerja sambil menonton liputan televisi. Ada sensasi puas yang tak bisa kupungkiri. Tapi lebih dari itu, ini soal keadilan. Aku ingin menunjukkan bahwa wanita yang tersakiti bukan berarti wanita yang lemah. Luka bisa membuatku tumbuh taring. Dan mereka harus tahu bahwa ini baru permulaan. Aku mengangkat ponsel, menghubungi satu nama, Veronica, pengacara wanita yang terkenal kejam dalam kasus perceraian miliaran. Saya siap lanjutkan kasus utama. Hancurkan semua yang membuat saya menangis selama ini. Dan suara di seberang sana hanya menjawab, "Baik, Bu." Panggung kehancuran mereka baru saja dibuka. Suasana di aula keluarga besar hartawan malam itu begitu megah. Lampu kristal bergelantungan dari langit-langit yang tinggi, musik orkestra mengalun pelan, dan ratusan tamu dari kalangan elit hadir dengan pakaian terbaik mereka. Semua ini demi acara ulang tahun emas ayah Dimas yang juga akan dijadikan ajang pengenalan Clara sebagai calon resmi istri baru Dimas. Aku datang terlambat dengan sengaja.
Semua mata langsung tertuju padaku saat pintu utama dibuka lebar dan tubuhku melangkah masuk dengan gaun merah menyala yang menjuntai, membelah keramaian. Suara bisik-bisik langsung menyambar seperti badai di antara para tamu. Itu kan mantan istrinya Dimas, yang katanya merawat dia waktu koma. Kenapa dia ada di sini? Bukannya Clara sudah gantiin posisinya? Dimas dan Clara yang tengah berdiri di tengah panggung bersama orang tua mereka langsung menoleh. Clara pucat seketika, sementara Dimas menegang. Aku bisa lihat dengan jelas tubuhnya bergetar. Tangan yang menggenggam mikrofon bergetar nyaris tak bisa menahan diri. Aku tahu, kedatanganku adalah mimpi buruk yang tidak pernah mereka duga. Dengan penuh percaya diri, aku naik ke atas panggung. Tepat ketika MC hendak memanggil Clara untuk memberikan sambutan, aku meraih mikrofon dari tangannya. "Selamat malam semuanya," ucapku lantang. Senyumku mengembang namun tajam. "Izinkan aku bicara sebentar. Aku hanya ingin mengucapkan selamat ulang tahun kepada Papa Hartawan. Semoga sehat selalu. Dan tentu, aku ingin menyampaikan sesuatu yang jauh lebih penting kepada kalian semua." Ruangan hening. Semua mata tertuju padaku. Clara mencoba meraih mikrofon dariku, tapi aku menepis tangannya dengan dingin. Setahun penuh aku yang membersihkan luka di tubuh Dimas. Aku yang mengganti selangnya saat dia tak bisa buang air sendiri. Aku yang begadang setiap malam menangis di sisi tempat tidur rumah sakit, berharap dia sadar. Tapi ketika akhirnya dia sadar, yang dia lakukan adalah menendangku keluar dari hidupnya, menceraikanku secara diam-diam, lalu beralih ke wanita ini. Aku menatap tajam Clara yang kini menunduk malu, yang bahkan tidak pernah sekalipun datang menjenguk saat dia koma. Suara desahan dan gumaman kaget memenuhi ruangan. Dan kalian tahu apa yang lebih lucu? Aku yang membiayai semua pengobatan Dimas. Semua. Dari operasi, obat, hingga perawat pribadi. Semuanya atas namaku. Tapi sekarang, dia membuangku seperti kain lap. Lalu dengan bangganya membawa wanita ini ke sini seolah-olah dia pahlawan hidupnya. Clara hendak berbicara, tapi aku langsung menatapnya tajam. "Clara, kamu pikir kamu menang? Tidak. Kamu cuma sedang menikmati hasil kerja keras dan pengorbanan orang lain. Tapi percayalah, kebahagiaan yang dibangun di atas penderitaan orang lain takkan bertahan lama. Karena hari ini, aku akan robek semua mimpi indah kalian." Aku menatap ke arah layar LED raksasa di belakang panggung. Dengan isyarat singkat pada asistanku yang berdiri di dekat alat presentasi, layar itu langsung menampilkan rekaman CCTV rumah sakit, bukti transfer biaya rumah sakit dari rekeningku, dan foto-foto aku di ruang ICU menemani Dimas. Semua tamu membelalak. Sebagian besar kerabat hartawan mulai menunjuk dan bergumam penuh kekecewaan. Beberapa ada yang langsung meninggalkan ruangan dengan muka masam. Mama Dimas tampak syok berat. Wajahnya pucat pasi, seperti melihat hantu masa lalu. Papa Hartawan mencoba menenangkan keadaan, namun suasana sudah tak terkendali. Dimas akhirnya bersuara, "Rani, hentikan. Jangan mempermalukan keluarga kami di depan umum." Aku tertawa kecil, namun penuh luka. Keluarga kalian mempermalukan diri sendiri dengan membuang orang yang tulus. Aku hanya membuka topeng kalian yang selama ini kalian pakai. Aku turun dari panggung dengan langkah elegan, meninggalkan Clara yang menangis dan Dimas yang terduduk tak sanggup bicara. Malam itu, pesta yang seharusnya jadi perayaan cinta mereka berubah menjadi pentas kehancuran. Dan aku melangkah pergi dengan kepala tegak. Karena inilah langkah pertamaku membalaskan semuanya. Kalian pikir ini akhir? Belum. Ini baru pembuka panggung neraka kalian. Aku belum selesai, Mas. Malam itu, suasana di rumah mewah keluarga Dimas berubah menjadi neraka yang tak terelakkan. Setelah pesta ulang tahun ayah Dimas berantakan, semua tamu yang tersisa menyebar dengan wajah penuh bisik-bisik dan pandangan mencurigakan. Aku tahu, luka yang aku tebar telah menusuk dalam di hati keluarga itu. Namun, aku tak berhenti sampai di situ. Keesokan harinya, aku mengundang wartawan ke kantor hukum tempat aku bekerja sama dengan pengacaraku,
Veronica. Semua bukti yang aku kumpulkan selama ini aku sajikan dengan rapi. Berkas-berkas hukum, rekaman CCTV, bukti transfer rekening, hingga kesaksian perawat yang dulu merawat Dimas saat koma. Aku berdiri di depan podium, wajahku tegas dan penuh keyakinan. Saya, Hana Azura, istri sah Dimas Prasetya, hari ini menyerahkan bukti-bukti kuat atas penggelapan dana perusahaan dan pengkhianatan pribadi yang telah saya alami. Saya menuntut keadilan dan kebenaran bagi saya dan keluarga saya. Kamera-kamera langsung membidikku. Blitz dari lampu kamera menyilaukan. Suara-suara wartawan bersahutan menanyakan detail kasus. Aku menjawab dengan tenang, semua yang saya sampaikan adalah fakta yang tidak bisa dibantah. Saya berharap ini menjadi pelajaran bagi siapa saja yang menganggap pengkhianatan bisa dilupakan begitu saja. Di sisi lain, Dimas dan Clara terlihat seperti orang yang baru kehilangan segalanya. Mereka mulai menerima kenyataan pahit itu. Aku tahu, perjuanganku belum selesai, tapi ini adalah kemenangan besar pertamaku. Sementara itu, di balik layar, aku merancang strategi berikutnya. Aku tak mau balas dendam ini sekadar jadi pembalasan biasa. Aku ingin Dimas merasakan bagaimana rasanya kehilangan segalanya yang pernah dia anggap mudah dimiliki. Aku pun mulai menggali masa lalu Dimas lebih dalam lagi. Ku menemukan satu rahasia kelam yang selama ini ia sembunyikan dari semua orang. Sebuah transaksi ilegal dengan pihak asing yang bisa menghancurkan karir dan reputasinya jika terungkap. Dengan bukti itu di tangan, aku menyiapkan langkah hukum selanjutnya. Tidak hanya itu, aku juga mengatur agar rahasia ini tersebar di media sosial yang kini menjadi senjataku yang paling ampuh. Hari-hari berlalu, dan setiap detik aku terus memperkuat posisiku. Aku bertemu dengan orang-orang yang punya pengaruh di dunia hukum dan bisnis. Aku juga mulai memperkuat jaringan media yang setia padaku. Semua ini kulakukan demi satu tujuan, memastikan Dimas dan Clara tidak pernah bisa bangkit lagi dari kehancuran yang kubuat. Dan aku telah berubah dari wanita yang dulu lemah, menjadi ratu yang mengendalikan permainan. Aku duduk di balik meja ruang kerjaku, dikelilingi tumpukan dokumen dan laporan yang membuktikan satu hal, Dimas dan Clara benar-benar sedang jatuh ke jurang tanpa dasar. Harta mereka terancam disita, reputasi mereka hancur lebur, dan kepercayaan publik sudah berubah menjadi kebencian. Teleponku berdering. Suara Veronica, pengacaraku, terdengar serius. Rani, kamu harus siap. Mereka sudah mulai melakukan perlawanan hukum. Clara mengajukan gugatan balik atas pencemaran nama baik dan penggelapan data. Aku tersenyum kecil. Bagus. Itu artinya aku berhasil membuat mereka takut. Namun, aku tahu perjuangan ini belum selesai. Mereka mungkin menyerang balik, tapi aku sudah menyiapkan langkah berikutnya. Aku takkan membiarkan mereka lepas dari jerat hukum dan rasa malu. Hari-hariku kini dipenuhi dengan sidang-sidang hukum, konferensi pers, dan pertemuan dengan wartawan. Aku mulai muncul di berbagai acara talk show, membagikan kisahku sebagai korban sekaligus pejuang. Masyarakat mulai mengenalku bukan hanya sebagai mantan istri, tapi sebagai simbol perempuan yang bangkit dari pengkhianatan. Namun di balik semua itu, aku merasa ada yang mengganjal. Sesuatu yang kubenci dari diri Dimas bukan hanya pengkhianatan dan kebohongan, tapi juga sikapnya yang dingin dan penuh kebohongan bahkan saat berhadapan denganku. Aku ingin dia merasakan penderitaan yang lebih dalam, bukan hanya sekadar dipermalukan. Aku pun mulai menyusun rencana baru, bukan hanya untuk menghancurkan bisnis dan reputasinya, tapi juga untuk menghancurkan mentalnya secara perlahan. Aku ingin dia merasa sendirian, terasing, tanpa orang yang benar-benar peduli. Suatu malam, aku menerima pesan singkat dari seorang informan lama yang dulu pernah bekerja di perusahaan Dimas. Pesan itu berisi dokumen rahasia tentang proyek fiktif yang pernah dilakukan Dimas dan Clara, lengkap dengan bukti transfer dan kontrak palsu. Senyumku melebar. Ini bahan bakar baru untuk rencana balas dendamku. Aku tahu, setiap titik terang yang aku temukan adalah kesempatan untuk mengorek luka lama yang belum sembuh. Aku tidak akan berhenti, Mas.
Karena luka yang kau buat terlalu dalam untuk dilupakan begitu saja. Hari-hariku dipenuhi dengan energi yang tak pernah habis. Setiap lembar dokumen yang kubaca, setiap bukti yang kuperoleh, membuatku semakin yakin bahwa balas dendam ini harus aku tuntaskan sampai titik darah penghabisan. Aku bertemu dengan beberapa saksi kunci, mantan karyawan yang dipecat secara tidak adil, mantan mitra bisnis yang pernah dikhianati Dimas, dan bahkan auditor independen yang bersedia membantu mengungkap korupsi itu. Semua informasi mereka aku kumpulkan dengan rapi, menjadi senjata ampuh di pengadilan. Dimas dan Clara, mereka sudah mulai menunjukkan tanda-tanda keputusasaan. Telepon dari pengacara mereka mulai membanjiri meja kerjaku dengan ancaman dan somasi. Tapi aku tak gentar. Justru, itu pertanda mereka takut. Suatu malam, saat aku sedang menyusun laporan di ruang kerja, suara pintu diketuk pelan. Aku menoleh dan melihat Veronica masuk membawa secangkir kopi. Matanya penuh perhatian. Kamu harus jaga diri, Rani. Mereka mungkin akan mencoba melakukan sesuatu yang lebih ekstrim. Aku mengangguk. Aku tahu. Tapi aku sudah siap. Sementara itu, Dimas mulai kehilangan dukungan dari orang-orang terdekatnya. Beberapa kolega lama mulai menjauh, takut terlibat skandal. Clara pun semakin terisolasi, reputasinya hancur berantakan. Namun, aku tidak hanya ingin menghancurkan mereka secara bisnis dan hukum. Aku ingin mereka merasakan penderitaan yang sama seperti yang kurasakan. Aku ingin Dimas mengerti betapa sakitnya dikhianati oleh orang yang selama ini ia anggap paling setia. Aku mulai merancang strategi agar kabar buruk terus menghantui mereka. Isu-isu negatif yang tersebar di media sosial, masalah keuangan yang mencuat ke publik, hingga tekanan sosial dari lingkungan sekitar. Aku tahu, balas dendam ini bukan sekadar soal membalas luka fisik atau materi. Ini tentang menghancurkan jiwa dan mental mereka perlahan tapi pasti. Malam itu, aku menatap langit-langit kamarku dan berbisik. Kau akan merasakan ini, Mas. Aku tidak akan berhenti sampai kau benar-benar hancur. Malam itu gelap bukan hanya karena langit tertutup awan hitam pekat, tetapi juga karena suasana hatiku yang berkecamuk seperti badai dahsyat yang tak kunjung reda. Aku duduk di ruang kerja yang remang, lampu meja menyinari wajahku yang lelah, mata yang tak pernah lepas dari layar laptop penuh dokumen, dan pikiran yang berputar liar merencanakan langkah selanjutnya. Setahun sudah aku menghabiskan waktu di ujung jurang kesedihan, merawat suamiku yang terbaring koma, menunggu dia membuka mata, berharap ia masih mencintaiku seperti dulu. Tapi setelah dia sadar, dia malah memilih wanita lain, pelakor yang sama kejamnya dengan pengkhianatan yang dia lakukan. Kini, aku berdiri di sini, bukan sebagai korban yang lemah, tapi sebagai wanita yang telah berubah menjadi badai yang siap menerjang habis semua yang dulu menyakitinya. Aku mengingat malam-malam panjang di rumah sakit saat aku menggenggam tangannya yang dingin, membisikkan doa, menyeka air mataku yang jatuh di pipi. Semua pengorbanan itu seolah hilang ditelan kebohongan dan pengkhianatan yang baru saja aku tahu. Namun aku tidak membiarkan hatiku patah. Aku tahu, luka yang terlalu dalam harus dibayar dengan balas yang setimpal. Hari ini, aku memulai serangan terbesar dalam hidupku. Bersama Veronica, pengacaraku yang cerdas dan tak kenal ampun, kami menyusun strategi demi strategi. Semua bukti kami perkuat, laporan keuangan yang sudah dianalisis ulang, saksi-saksi yang sudah kukumpulkan, dan jaringan media yang siap menyebarkan kebenaran. Tak hanya itu, aku berhasil mengumpulkan dokumen-dokumen rahasia yang membongkar tidak hanya skandal bisnis, tapi juga sisi gelap Dimas yang bahkan keluarga besarnya pun tak tahu. Transaksi gelap dengan orang-orang berbahaya, penggunaan uang hasil korupsi untuk gaya hidup mewah, serta intimidasi terhadap mantan karyawan yang berani bersuara. Aku merasa seperti sedang menguasai medan perang. Dan Dimas, dengan Clara di sisinya, sudah mulai goyah. Mereka tahu aku sudah terlalu kuat dan terlalu jauh untuk bisa dihentikan. Sore itu, di ruang sidang pengadilan, aku berdiri di depan para hakim, membacakan semua tuduhan dengan suara lantang dan penuh keyakinan. Mata Dimas terpaku padaku, penuh penyesalan dan kebencian sekaligus.
Clara yang duduk di sampingnya menangis tersedu-sedu, menyadari bahwa semua rencana licik mereka sudah terkuak. Aku tidak peduli pada tatapan mereka. Aku tahu ini adalah saat di mana aku mengambil kembali hak dan harga diriku. Setelah sidang selesai, aku berjalan keluar dengan kepala tegak, dikelilingi oleh para wartawan yang bersiap mewawancarainya. Mereka bertanya tentang bagaimana aku bisa bangkit dan berjuang sendirian menghadapi dunia yang kejam. Aku hanya melakukan apa yang harus kulakukan, jawabku dengan tegas. Ketika kau dikhianati, kau tidak punya pilihan selain bangkit dan melawan. Aku adalah bukti nyata bahwa wanita yang terluka bukanlah wanita yang kalah, tapi wanita yang jauh lebih kuat. Malam itu, aku pulang ke rumah, duduk termenung di balkon sambil menatap bintang-bintang yang tersembunyi di balik awan tebal. Aku tahu perjuangan ini belum selesai. Dimas dan Clara belum sepenuhnya hancur. Mereka masih punya kesempatan untuk bangkit dan membalas. Tapi aku sudah siap. Aku menarik napas dalam-dalam dan berbisik pada diri sendiri. Ini baru permulaan, Mas. Kau akan merasakan apa artinya dikhianati oleh orang yang paling kau percaya. Aku tidak akan berhenti sampai kau benar-benar jatuh dan merasakan sengsara yang kau buat padaku. Malam itu, dalam keheningan yang mencekam, aku tahu bahwa balas dendam ini telah menjadi bagian dari jiwaku. Sebuah api yang takkan padam, yang akan terus membakar sampai aku mendapatkan keadilan dan ketenangan. Hari itu, aku berdiri di depan kantor pusat perusahaan Dimas yang kini mulai mengalami tekanan hebat dari berbagai pihak. Berita-berita negatif sudah menyebar luas, membuat banyak investor menarik diri, dan reputasi mereka mulai runtuh. Aku menikmati setiap detik dari kehancuran yang perlahan namun pasti menimpa mereka. Dalam hatiku, aku tahu bahwa ini bukan hanya soal uang atau kekuasaan, tapi tentang keadilan dan harga diri. Aku pernah menjadi perempuan yang setia, yang rela berkorban saat Dimas terbaring koma, namun kini semua itu dibayar dengan pengkhianatan dan luka. Aku menerima banyak pesan dukungan dari para perempuan yang mengalami hal serupa, yang merasa terinspirasi oleh perjuanganku. Itu membuatku semakin kuat dan yakin bahwa aku berada di jalan yang benar. Di sisi lain, Dimas dan Clara mulai terjebak dalam lingkaran kebohongan dan kepanikan. Mereka mencoba berbagai cara untuk memperbaiki citra, bahkan mengadakan jumpa pers yang malah membuat mereka semakin terpojok karena pertanyaan-pertanyaan pedas dari wartawan. Aku tetap tenang, menjaga jarak sambil terus mengamati setiap gerak-gerik mereka. Aku tahu, tak lama lagi, saatnya aku melancarkan serangan terakhir yang akan membuat mereka benar-benar jatuh. Malam itu, aku duduk di balkon apartemenku, menatap bintang yang tersembunyi di balik awan gelap. Aku tahu, jalan ini berat dan penuh duri, tapi aku tak akan mundur. Mas, kau sudah memilih jalanmu sendiri. Sekarang, lihatlah bagaimana aku akan membalas semua penderitaan yang kau buat. Malam itu dingin menusuk hingga ke tulang, namun jantungku berdegup liar seperti perangkap yang kutancapkan di tengah badai. Seluruh perjuangan yang kulalui selama berbulan-bulan, seluruh luka yang tak kunjung sembuh, kini telah mencapai puncak yang tak terelakkan. Aku berdiri di hadapan cermin besar di kamarku, menatap sosok perempuan yang telah melewati neraka hidup dan keluar sebagai pejuang tangguh. Saat Dimas dan Clara semakin terpojok oleh tekanan hukum, sosial, dan finansial, aku menyusun langkah terakhir yang akan membuat mereka benar-benar hancur tak berbekas. Di balik layar, aku menghubungi sejumlah wartawan investigasi dan pihak berwenang dengan bukti baru, rekaman percakapan rahasia, dokumen transfer gelap, hingga pengakuan dari mantan mitra yang selama ini dibungkam. Semua telah kuatur rapi, menunggu saat yang tepat untuk meledak ke publik. Aku ingat betul hari itu, saat aku mendapatkan rekaman itu secara tidak sengaja dari seseorang yang dulu pernah bekerja di perusahaan mereka. Suara Dimas yang tanpa malu membicarakan rencana licik untuk mengalihkan aset ke rekening bawah tanah, dan Clara yang tertawa meremehkan para korban yang terluka karena ulah mereka. Hatiku terbakar. Bukan hanya karena pengkhianatan mereka padaku, tapi juga karena ketidakadilan yang selama ini terjadi tanpa ada yang berani mengungkapnya. Aku memutuskan untuk melakukan konferensi pers besar-besaran, mengundang media nasional dan internasional. Aku berdiri di podium, mengenakan setelan hitam elegan,
dengan tatapan penuh tekad. Saya hadir di sini bukan hanya sebagai mantan istri, tapi sebagai saksi hidup dari sebuah pengkhianatan dan kebohongan yang selama ini disembunyikan. Saya punya bukti lengkap tentang tindak kriminal yang dilakukan oleh Dimas Prasetya dan Clara. Suaraku bergema di ruangan, disambut gemuruh kamera dan bisikan takjub dari para wartawan. Aku membacakan kronologi lengkap kejadian, mulai dari saat Dimas koma hingga pengkhianatan yang terjadi setelahnya. Semua bukti kusajikan dengan gamblang, tak ada yang bisa dibantah. Dimas dan Clara duduk di sudut ruangan, wajah mereka berubah drastis. Panik, putus asa, dan merasa terperangkap. Malam itu, aku tahu, aku telah membuka pintu neraka bagi mereka. Aku tidak hanya membalas luka pribadiku, tapi juga membersihkan nama baik diriku yang pernah tercemar oleh mereka. Setelah konferensi pers selesai, aku duduk sendirian di ruang tunggu. Air mata jatuh perlahan, bukan karena sedih, tapi karena lega. Aku telah mengakhiri babak kelam dalam hidupku, dan kini siap membuka lembaran baru dengan kekuatan dan harga diri yang baru. Namun, aku tahu, meski Dimas dan Clara telah jatuh, luka dan kenangan itu akan terus membekas. Tapi aku siap untuk melangkah maju, tanpa mereka. Udara di ruang sidang terasa pengap, namun hatiku membara penuh semangat. Selama berbulan-bulan aku melewati hari-hari penuh perjuangan ini, menyiapkan bukti demi bukti, menghadapi tekanan, dan bertahan menghadapi hinaan dari pihak lawan. Tapi hari ini, semuanya akan mencapai puncak. Aku duduk dengan setelan blazer hitam yang rapi, rambutku diikat sederhana tapi rapi, wajahku tampak tegas dan penuh keyakinan. Di depanku, berkas-berkas tebal berisi dokumen, foto, rekaman audio dan video, serta pernyataan saksi yang sudah kuatur sedemikian rupa. Semua itu adalah senjata untuk membuktikan siapa sebenarnya yang bersalah. Hakim membuka sidang dengan suara lantang. Dimas dan Clara duduk di meja mereka, tampak pucat dan gelisah. Mereka tahu bahwa ini bukan sekadar sidang biasa. Ini adalah pertarungan hidup dan mati untuk nama baik dan keadilan. Satu persatu pengacaraku memaparkan kronologi dan bukti. Aku melihat raut wajah mereka yang semakin ketakutan. Bahkan Clara, yang dulu penuh percaya diri, kini berkeringat dingin dan sesekali menatap ke arahku dengan pandangan penuh kebencian. Saat giliranku tiba, aku berdiri dan menyampaikan pembelaanku dengan suara yang jelas dan penuh perasaan. Aku bercerita tentang betapa aku telah setia merawat Dimas saat koma, betapa aku berjuang sendirian menanggung beban itu, dan bagaimana aku dikhianati saat dia bangun. Aku bercerita tentang luka hati yang tak pernah mereka pedulikan, dan bagaimana aku berusaha untuk bangkit demi keadilan. Para hakim tampak tergerak. Aku merasakan energi dan kekuatan yang selama ini terpendam keluar bersama setiap kata yang kuucapkan. Aku tidak hanya berbicara sebagai istri yang terluka, tapi sebagai perempuan yang menuntut keadilan atas pengkhianatan dan kesewenang-wenangan. Ketika pembacaan putusan tiba, ruangan hening begitu sunyi. Aku memejamkan mata sejenak, berdoa dalam hati. Dan kemudian, suara hakim yang bergema, Dimas Prasetya dan Clara Hartawan dinyatakan bersalah atas penggelapan dana perusahaan, pencemaran nama baik, serta pengkhianatan yang telah merugikan penggugat, Hana Azura. Seketika itu juga, perasaan lega dan kemenangan membanjiri dadaku. Aku menahan air mata, tapi bibirku tersenyum lebar. Semua perjuangan, air mata, dan luka akhirnya menemukan titik terang. Para pendukungku mengucapkan selamat pelan-pelan, sementara Dimas dan Clara hanya bisa terdiam. Wajah mereka penuh penyesalan dan amarah. Keluar dari ruang sidang, aku merasakan beban berat yang selama ini membelenggu pundakku mulai terangkat perlahan. Ini bukan akhir, tapi awal dari hidup baru yang aku impikan. Aku tahu jalan ke depan masih penuh tantangan, tapi aku siap menghadapi semua itu dengan kepala tegak dan hati yang kuat. Dan yang terpenting, aku telah membuktikan satu hal, bahwa perempuan yang dikhianati bukanlah perempuan yang kalah, melainkan perempuan yang bangkit lebih kuat dari sebelumnya. Pagi itu terasa begitu berbeda. Udara segar masuk lewat jendela kamar apartemenku, membelai wajahku yang kini penuh bekas luka, tapi juga penuh harapan. Aku terbangun tanpa beban berat di dada,
Sesuatu yang sudah lama aku rindukan sejak semua badai mulai menggulung hidupku. Setelah bertahun-tahun melewati perjuangan yang melelahkan, pengkhianatan yang menyesakan, dan pengadilan yang menyita seluruh tenagaku, akhirnya aku berdiri di titik awal baru. Titik di mana aku bisa membangun kembali hidupku dari puing-puing masa lalu. Aku menghela napas panjang, menatap cermin di hadapanku. Refleksi yang muncul bukan lagi sosok perempuan yang rapuh dan terluka, melainkan wanita kuat yang berhasil melewati gelombang kehidupan paling ganas. Mata itu menyimpan cerita tentang air mata yang telah jatuh, luka yang menganga, dan keberanian yang tumbuh perlahan dari kepedihan. Hari-hari setelah kemenangan di pengadilan, aku memutuskan untuk fokus pada diriku sendiri. Aku mulai membuka usaha butik kecil yang sudah lama aku impikan, tempat di mana aku bisa menuangkan kreativitas dan semangat hidup. Setiap potong kain yang kupilih, setiap desain yang kubuat, adalah simbol dari kebebasanku yang baru. Teman-teman lama yang dulu sempat menjauh kini kembali hadir, memberi dukungan tanpa syarat. Aku belajar untuk mempercayai orang lagi, meskipun hati ini tetap berhati-hati. Aku tidak ingin terjebak dalam kesedihan masa lalu, tapi juga tak ingin melupakan pelajaran yang sudah kudapat. Di antara hiruk-pikuk kota Jakarta yang tak pernah tidur, aku mulai membuka hati untuk seseorang yang datang tanpa menghakimi. Bukan Dimas, tapi pria yang benar-benar melihat dan menghargai aku apa adanya. Perlahan, aku belajar untuk mencintai lagi, merasakan kebahagiaan yang pernah hilang. Namun, yang paling penting adalah aku telah memaafkan diriku sendiri. Memaafkan bahwa dulu aku terlalu percaya dan terluka. Tapi bukan berarti aku kalah. Justru aku menang, karena aku memilih untuk berdiri dan berjuang. Aku duduk di sebuah taman kecil, menghirup aroma bunga dan merasakan hangatnya sinar matahari. Di sana, aku menulis di buku harianku, sebuah catatan baru tentang hidupku yang akan kulalui dengan penuh semangat. Terima kasih untuk semua luka dan pelajaran. Aku siap melangkah maju. Hidupku bukan lagi tentang siapa yang mengkhianati, tapi tentang bagaimana aku bangkit dan menemukan kebahagiaan yang sejati. Langit senja mulai berubah warna, melukis keemasan dan jingga yang indah. Aku tersenyum dan menatap ke depan. Jalanku masih panjang, tapi aku tahu aku tidak berjalan sendirian. Ini bukan hanya akhir dari sebuah kisah pahit, tapi awal dari sebuah bab baru yang penuh cahaya dan harapan. Tamat.